Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Terima kasih. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan ambil dahulu ya. Lima ada tuh. Bumi Fariha, Tomia Pandi. Hadir. Semuanya semua ya anak-anak. Sebelum masuk pada materi hari ini, apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Halo. Ya, betul sekali Mas Tommy. Terus, apakah ada yang ingat apa itu pengertian halo? Suci, Bu. Suci dari apa, anak? Dari hadat dan najis, ya betul sekali. Nah, kemarin kan sudah diterangkan bahwa toharo itu memiliki 3 hal, yaitu wudu, tayamum, dan mandi besar. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi wudu. Nah, coba nanti gambar ya, itu gambar orang sedang apa? Yang sekali itu ada pertanyaan, sebelum melakukan sholat kita harus apa, anak? Ya, kita harus berwudu. Ya, anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi wudu. Nah, materi pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah pengertian wudu dan hukum. Yang kedua, syarat dan hukum wudu, dan yang ketiga hal-hal yang membatalkan wudu. Oke, pada materi hari ini tujuan pembelajarannya adalah agar kalian tahu apa itu wudu, terus fungsinya wudu itu bagaimana, serta hukum dan hal-hal yang membatalkan wudu. Agar kalian wudunya itu tidak efek-efek langsung, itu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, yang pertama yaitu pengertian wudu. Wudu berasal dari kata bahasa Arab tawaddu'a dan tawaddu yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah hal-hal yang dilakukan untuk membersihkan anggota tubuh sebelum melakukan sholat sesuai dengan syarat dan betul wudu. Paham anak? Yang selanjutnya dasar hukum wudu. Dasar hukum wudu ini tertera pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka bersihkanlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah sebagian kepalamu dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sebelum Ibu lanjut pada syarat wudu dan hukum wudu, di sini Ibu akan bertanya, bagaimana jika kita wudu tapi kita lupa lapatannya? Dasar. Mengapa? Nanti Ibu akan jelaskan. Terus bagaimana jika kita ingat itu pas kita mau membasuhkan dulu, aku belum wudu. Bagaimana? Apa kita harus mengulangi atau bagaimana? Ya, harus mengulangi. Oke. Ibu akan menjelaskan tentang syarat dan hukum wudu. Yang pertama adalah syarat. Syarat wudu adalah sesuatu hal yang dilakukan sebelum kita melakukan wudu. Yang pertama, ada air yang mensucikan. Air suci yang mensucikan. Yang kedua, tidak ada penghalang air seperti sabun yang biasanya pakai kita gitu sebelum itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya, yang kedua yaitu rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang kita lakukan ketika kita wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat dalam hati. Bagaimana niatnya, Mana?
Terus yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku mana? Ini anak-anak ya, tidak boleh ini saja sampai siku. Yang ketiga usap sebagian kepala, usap saja. Kalau yang bukan bagaimana? Bukan yang bagian kepala. Rambutnya itu sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki ini anak ya. Kolong ya, kalau bahasanya kolong. Yang terakhir tertib. Nah, berarti kalian butuh harus tertib. Tidak boleh sekalian langsung membasuh tangan. Tertib ya Bu. Terus yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Selain ada syarat dan rukun, ada juga hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kudul dan dudul, meskipun itu berbentuk untuk ya bentuk ya, amin. Terus yang kedua yaitu bilangnya bilangnya apa itu tidak harus gila ya anak-anak. Bisa ketika kalian sudah wudhu terus tidur. Nah, tidurnya itu tidak menempati tempatnya. Nah, biar itu sudah batalkan wudu. Terus yang ketiga yaitu bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ya, nggak boleh bagaimana ya, bukan juga ya. Kalau ini beda-beda pakai hitungan saja ya. Terus yang terakhir menyentuh dudul dan dudul menggunakan telapak tangan. Kalian boleh menyentuhnya tapi jangan luar telapak tangan. Yang sebenarnya tidak boleh yang pakai dudulnya. Oke. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Ya silakan Dodi. Bukan misalnya kita sudah bersyukur. Saya kan punya syukuran dulu, terus saya lagi, saya mulai di awal mengambilkan kebiasaan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Dodi. Saya akan mulai pertanyaannya Dodi ya. Dodi sudah wudhu. Nah itu baru Dodi di tengah-tengah itu ada hujan. Sedangkan Dodi punya baju di jemuran di luar. Nah Dodi langsung lari. Setelah itu Dodi mengulangi wudhu lagi atau lanjutkan. Jawabannya jika air wudhu yang pertama tadi belum kering, maka kalian boleh melanjutkan. Jika sudah kering, kalian mengulangi dari awal lagi. Sudah dapat dipahami kalau ini? Paham ya anak-anak? Oke, yang selanjutnya menu gasan. Menu gasannya yaitu kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 anak. Nah tugasnya itu perwakilan kelompok maksud ya ambil pojokan. Yang dalam pojokan tersebut itu berisi materi yang akan kalian buat in mapping. Ya Bu, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga yaitu kelompok wudhu. Anak-anak Bu, baca bismillah, cuci tangan, kubur basuh hidung serta muka, angkatkan tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa basuh kaki lalu doa. Tertib, itu ya anak-anak. Oke ya. 1, 2, 3, wudhu. Baca bismillah, cuci tangan, kubur basuh hidung serta muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa basuh kaki lalu doa. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok masing-masing masuk ke depan. Oke, silakan Andi.
Dibaca dari sini, Mbak. Baik ya teman-teman, di sini dari kelompok 1 mendapatkan materi rukun wudu. Yang kedua mendapatkan data yang membatalkan wudu. Silakan membacakan anak-anak. Ibu akan bagi kesaksian dulu ya. Anak kelompok 1-nya mana? Dari ini ya. Itu ya anak lingkar. Terus kali. Ini dong. Ini berapa dulu ya? Oh iya. Ya Bu, makasih. Ya apakah sudah selesai anak? Silakan kelompok 1 masih tidak mempresentasikan hasil karya-karya. Oke, terima kasih. Oh, Bapak bagus, ini kalian punya sangat kreatif sekali. Terima kasih. Terus, pada pagi hari ini anak-anak, apa sudah paham? Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi wudu. Adakah dari kalian yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi pada hari ini? Tidak ada. Oke, Ibu akan mengumpulkan sedikit ya anak. Yang pertama, wudu. Pengertian wudu berasal dari kata bahasa Arab dari tawadhu, yang tawadhu yang artinya bersuci. Yang kedua, dasar hukum wudu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Syaratnya ada dua, yang artinya air dan tidak ada perhalaan. Rukun adaan artinya bersuara. Kedua siku, usah sebagian kepala. Kedua kaki sebelum kaki. Ya, terus yang ada beberapa kedua dampak itu hilangnya akal, menyentuh tubuh dan terus, pada sesuatu dari tubuh dan tentunya untuk laki-laki dan perempuan. Apakah sudah dapat memahami anak-anak? Tuduhan. Minggu depan kita akan mempelajari materi tayamum. Ya kan? Oke, anak sekian materi pada pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.